Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas ridha Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani ataupun rohani, sehingga kita selalu diberi kesehatan. Dan selawat beriringan salam tidak lupa pula kita berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah khalifah yang dirahmati Allah, temanya ini yaitu tentang syahadat. Jadi mengapa kita harus melakukan syahadat? Jadi syahadat itu bisa dikatakan menyempurnakan agama kita, gerbangnya seluruh ilmu. Jadi ini wajib hukumnya kita melakukannya, khusus untuk jamaah khalifah. Jadi kita agamanya nggak ikut-ikutan aja, memang benar-benar kita dari hati kita sudah melakukan syahadat, berarti kita menjadi seorang muslim. Setiap jamaah, setiap pengajian hakikat tarekat itu biasanya ada melakukan syahadat. Tapi kalau yang belajarnya setengah, mungkin belum sampai ke syahadat. Jadi para zaman Nabi dulu pun begitu juga. Yang dikenalkan adalah tauhid. Awaludin ma'rifatullah. Setelah kenal kita dengan Allah, kuat iman kita, keyakinan kita kepada Allah, barulah kita duduk dengan melakukan syahadat. Berarti kita menjadi seorang muslim. Kalau muslim sudah jelas Islam. Kalau Islam bisa KTP-nya saja. Jadi di ajaran pengajian kita pun begitu. Yang tahap pertama adalah bermakrifat. Sudah selesai makrifat, paham kita, keyakinan kita kuat, barulah kita syahadat. Syahadat terbagi dua. Yang pertama syahadat tauhid, bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua syahadat rasul, asyhadu anna Muhammad rasulullah, bersaksi tiada Tuhan dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi pengertian syahadat yang sebenarnya adalah seluruhnya bersaksi. Dari ujung rambut, ujung kaki itu bersaksi. Zahir batin itu bersaksi. Jadi syahadat penyaksian antara zat dan nur, antara zahir dan batin. Jadi seperti itulah dia. Dan harus ada saksi. Jadi syahadat tauhid ini terbagi dua. Apa aja itu? Yaitu batin dan diri. Jadi syahadat tauhid terbagi dua, batin dan diri. Sedangkan syahadat tauhid, syahadat rasul terbagi dua juga. Apa aja? Zahir dan perbuatan. Jadi ketika kita melakukan, jadi kalau di perbuatan ini harus ada yang jadi saksi. Harus ada yang jadi saksi. Bisa yaitu guru ataupun Pak Ustadz, seperti orang masuk Islam. Jadi ada seperti itu. Harus duduk di depan.
Kayak seperti akad nikah, sah enggaknya itu ditentukan sama yang jadi saksi. Jadi timbul pertanyaan, kapan kita melakukan syahadat? Banyak ini pro kontra. Kapan kita melakukan syahadat? Kalau nggak pernah, nggak akan pernah bisa jawab. Jawabnya ngalur ngidul. Ada yang bilang, udah habis melahir, ada kita di dalam ruh. Itu hakikatnya. Yang begitu nyatanya, ada ketika mau disunat, ketika mau nikah, semua itu tetap syahadat. Tapi kapan kita yang duduk resmi syahadat? Jadi menang orang mu'alaf masuk Islam itu menang. Kenapa? Karena ketika dia mau masuk Islam, dia disaksi, jadi ada saksinya, mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada saksinya. Maka kata Rasulullah, orang yang masuk Islam, orang kafir masuk Islam, itu jaminannya surga. Ya benar. Kenapa? Dia mengucapnya benar. Caranya benar. Karena zaman Rasulullah pun, zaman Nabi begitu juga. Kita kapan? Ketika mau sakaratul maut, datanglah ustaz, dibisikkan di kuping, atau anak orang yang membisikkan kuping kita. Kalau bisa selamatlah kita, Islam masuk surgalah kita. Berarti kalau dikaji, berarti selama ini kita kafir musian. Sangat sedih. Maka kita orang kafir masuk Islam jaminannya surga. Kenapa? Syahadatnya benar dia syahadatnya. Makanya dikaji khalifah ini, di pengajian khalifah ini, kita mengikuti seperti itu. Tidak ada salahnya kita melakukan duduk jadi saksi. Ada yang jadi saksi untuk kita bersyahadat, yang pertanggungjawabkan syahadat kita benar atau tidaknya, pas atau tidaknya. Tidak ada salahnya. Yang salah itu kita tidak mau melakukan. Seandainya kita duduk di situ benar, seperti kita orang masuk Islam, ada yang jadi saksi, mau bagaimana? Tidak ya, tidak masalah, tidak ada problem. Seandainya nggak ada kayak gitu, ya nggak masalah. Itu boleh-boleh aja, bukan perbuatan maksiat. Jadi berpikir kita, kapan kita di alam ruh kita sudah ada perjanjian hakikatnya, bahwasanya kita harus bersaksi kepada Allah. Udah bersaksi kita. Ketika itu lahir kita diajankan oleh orang tua. Diajankan orang tua itu mengenalkan tauhid, namanya mengenalkan Allah. Setelah itu, kapan kita yang bersyahadat? Kita sendiri kapan bersyahadat? Jadi di dalam pengajian khalifah, syahadat itu terbagi 2. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadat tauhid terbagi 2. Batin dan diri. Sedangkan syahadat rasul terbagi 2. Jahir dan perbuatan. Jadi syahadat itu penyaksian antara jahir dan batiniah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang bersaksi? Jahir dari ujung rambut hingga ujung kaki. Inilah yang bersaksi. Yang menyaksikan siapa? Batiniah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi kau ya Muhammad utusan Allah. Siapa yang bersaksi? Batin. Yang menyaksikan jahir. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka bergetarlah hati ini ketika Muhammad. Ketika bergetar hati ini berarti yang bermain batin. Boleh dicoba.
dirasakan, bukan asal ucap. Kalau ucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gampang, tapi benar-benar diresapi, dirasakan. Benar enggak ketika Muhammad di sini bergetar? Baru yang ada saksi. Siapa saksinya? Yang baik guru, karena dikaji pengajian khalifah di ilmu Padepokan khalifah. Yang jadi saksi saya sebagai guru kalian, sebagai guru aji dan aja sekalian. Setelah itu ada jamaah yang sudah selesai melakukan syahadat, baru dia pun bisa jadi saksi. Jadi dia paham. Jadi alangkah baiknya kita lakukan. Kenapa? Karena zaman Rasulullah, zaman para nabi, zaman para sahabat begitu juga. Umar bin Khattab tidak langsung masuk Islam, dia pelajari Islam dulu. Ketika dia bergetar imannya kuat, barulah dia menyatakan dirinya Islam. Barulah dia syahadat. Jadi syahadat nabi dulu, para sahabat dulu, apa di belakang dia sendiri asyhadu alla ilaha illallah itu sah. Tidak, harus disaksikan para sahabat khalifah. Orang mau masuk itu juga. Jadi ketika orang tuanya sudah muslim, anaknya muslim juga. Tidak, di zaman dulu dikerjakan. Tetap melakukan syahadat seperti syarat. Itulah syariat, dan syahadat perbuatan itu harus ada yang saksinya. Harus ada saksinya. Itu syahadat perbuatan. Bisa dikatakan syariatnya. Jadi tidak gampang. Sebenarnya gampang, tapi kita males melakukannya. Gengsinya yang gede. Apa salahnya kita datang? Kalau setiap pengajian, mau majelis zikir, mau apapun tarekat, mau hakikat, itu pasti nanti ada syahadatnya. Bisa di awal, bisa di akhir. Tapi kalau belajar dengan guru, makanya kita diwajibkan belajar kepada guru yang pak. Kalau belajarnya dari Google, naudzubillah, kesesatan yang ada. Seolah-olah sudah paham, padahal dia sudah tersesat. Sangat menyedihkan. Boleh belajar dengan Google, yang penting harus ada gurunya juga. Kenapa? Rasulullah sudah menggambarkan kita harus belajar. Padahal Rasulullah itu gudangnya ilmu, tapi tetap dia belajar kepada malaikat Jibril. Jadi kenapa kita nggak mau? Inilah kesalahan pada diri kita. Jadi video ini hanya khusus jamaah Khalifah Ma'rifatullah, bukan untuk pro kontra untuk orang lain. Jadi di jamaah, di Khalifah kita diajarkan tauhid dulu, mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Sudah kenal, keyakinan kita kuat dengan kebesaran-kebesaran Allah, barulah kita melakukan syahadat yang sebenarnya syahadat. Yang ketiga, barulah kita sholat yang sebenarnya sholat. Di sini saya tidak mengajarkan, tetapi saya memberitahu jalan. Semoga para jamaah yakin tentang apa yang saya bawa. Ilmu khalifah ini adalah ilmunya Allah, seperti ilmunya para nabi dan para wali. Sudah banyak kebesaran-kebesaran yang Aji dan Ajah perlihat, dan Aji dan Ajah rasakan. Dengan kebesaran Allah, dengan karomah-karomah yang sudah dirasakan, maka keimanan kita, keyakinan kita benar-benar yakin kepada Allah. Jadi wajib hukumnya setiap jamaah melakukan syahadat, tapi saya tidak pernah paksa. Mau silahkan, tidak, tak masalah. Kalau ada yang bertanya, saya akan tanyakan setiap jamaah, kapan kalian Islamnya? Kapan kalian menjadi umat muslim? Kapan kalian melakukan syahadatnya? Pasti bingung jawabnya.
Kalau belum pernah tak akan pasti bingung. Kalau ajaran syahadat ini yang sebenarnya dibilangkan, wah itu nggak masuk di akal, ya silakan, biarkan saja. Saya nggak peduli. Kenapa? Seandainya ajaran yang syahadat melakukan syahadat ini benar, ini yang pas, berarti sisanya merasakanlah ajabnya, berarti gagallah dia. Jadi kalau seandainya ini salah, dia tidak masalah. Itu bukan perbuatan mungkar, bukan perbuatan jahat, nggak berdosa. Orang melakukan syahadat ini nggak berdosa. Jadi kalau ada yang bertanya itu ajaran dari mana, ya ajaran para nabi seperti itu, ajaran para sahabat khalifah dulu seperti itu. Kan kita saja yang tidak mau mengikuti, kita tidak mau kembali sejarah. Ini sejarah yang kasih tahu buat aja. Jadi pada zaman khalifah, zaman para nabi itu begitu. Nah, jadi setelah, walaupun ini orang tuanya udah muslim, ketika melahir anak ke dunia itu diazankan, itu namanya dikenalkan tauhid Allah. Apa kalimat la ilaha illallah, itulah kalimat tauhid. Setelah itu diajarilah semuanya tentang kebesaran Allah, tentang kemakrifatan, tarekat, hakikat. Ini yang diajarkan. Setelah itu akhir balik udah paham dia, barulah dia duduk syahadat di depan para khalifah. Di situ ada yang jadi saksi. Tinggal mengucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barulah itu setelah ahlil balik. Setelah alik balik ini pikiran dewasa, nalar dia masuk. Artinya seperti itu. Barulah dia melakukan syahadat. Barulah dia udah kerjakan sholat. Jadi zamannya Nabi dulu seperti itu. Jadi sahabatnya Umar bin Khattab, dia belajar dulu tentang Quran, tentang kebesaran Allah. Cuman tuh, apa dia langsung, dia tetap bisa, nggak mungkin nggak bisa mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Itu bahasa mereka. Di belakang rumah dia sendiri asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah bisa, tapi kan dia nggak diakuin keislaman, belum sah namanya. Terpaksa dia harus datang di depan baginda Rasulullah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islamlah dia, muslimlah dia, bukan Islam, tapi menjadi seorang muslim. Kuat dirinya, dia belajar. Baru semakin itu belajar terus memahami kebesaran Allah. Setelah itu ya, bukan apa? Barulah sholat. Itu sholat itu perbuatannya. Jadi tauhid, syahadat, baru sholat ataupun perbuatan. Makrifat, tauhidnya hakikat, baru sholatnya itu syariatnya. Syariatnya perbuatan baik kita kerjakan. Setelah melakukan syahadat ya baru kerjakan sholat. Seperti itu. Jadi kita cerita sejarah. Kenapa kita enggak? Kenapa kita enggak lakukan? Jadi sesuai petunjuk yang didapat. Seperti itulah dia. Apa orang zaman dulu masuk Islam baca syahadat sendiri-sendiri? Tidak ada saksinya. Tidak akan sah. Tetap di depan dia duduk. Seperti kita melakukan akad nikah. Ada saksinya. Ada yang jadi saksi. Seperti itu. Bisa 2 orang, bisa lebih. Dan alhamdulillah sudah 4 jamaah yang sudah lulus untuk melakukan syahadat. Jadi ini bisa menjadi seorang saksi ketika ada jamaah lain mengucapkan syahadat yang sebenarnya syahadat. Ya mungkin itu bisa dipahami sedikit.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.